Ibu Saudara. Sekali Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di rumah Tuhan. Sama-sama kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Tuhan masih beri kita kesehatan untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kita, mari kita bawa dan berulang. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dengan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami berikan waktu kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di setiap detik, di setiap waktu kami selalu melihat kebaikan-kebaikan. Ini kami umat-Mu datang Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kau melayakan setiap kami Tuhan. Kuasa darah menembus setiap kami. Tuhan terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita akan puji satu-satunya pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini penyertaan-Mu Kasih-Mu Tuhan tetap sampai
yang Kau hadir bersama kami pada pagi hari ini. Engkau yang sudah melawat kami. Kami percaya kami pulang nanti membawa damai sejahtera sukacita daripada-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu membungkus kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Terima kasih Yesus, segala kuasa setan iblis yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu ibadah pada pagi hari ini. Kami mau bersatu hati kami ikat tolak patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu yang kami agungkan, kami tinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita datang dengan puji dan syukur kepada hadapan Tuhan. Kita selalu bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita datang kepada Dia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ke setiap kami. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus, tolong setiap kami agar kami mengerti isi firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari Injil Lukas. Kita bersama buka dalam perjanjian baru Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Jadi firman Tuhan ini tidak asing bagi kita karena sudah sering diberitakan, yaitu tentang Sakeus. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dengan perikop Sakeus. Ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan. Kita sedang membaca perikop ini, dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berjudul Sikap Hidup Sakeus. Nah, berbicara dengan sikap hidup, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di mana kita memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, yang menjelma menjadi manusia, lahir seperti manusia pada umumnya. Dan kita percaya melalui kedatangan Yesus, kedatangan Kristus, kita semua diselamatkan, kita semua diperbaharui, kita semua dimenangkan. Karena kita kalau melihat di dalam perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia membawa keselamatan bagi kita sekalian. Dan kita belajar pada pagi hari ini, ketika Sakeus melihat ada Yesus datang ke kota itu. Ke kota mana tadi? Ke kota Yeriko. Apa sikap yang kita bisa ambil dari Sakeus ini? Yang pertama, di ayat yang keempat, Sakeus itu berusaha dengan segenap hidupnya. Berusaha dia tahu dia terbatas, dia tahu dia pendek. Bagi yang pendek-pendek mungkin kalau lihat acara-acara pasti dia akan, kalau nggak naik kursi atau mencari tempat yang kosong-kosong untuk supaya dia bisa lihat acara apa itu. Nah, tetapi di sini ketika dia, kalau anak zaman sekarang kepo, Tuhan Yesus mau lewat, Tuhan Yesus datang, kepo dia. Apa yang dia lakukan? Sikap apa yang patut kita tiru? Berusaha dengan segenap hidupnya.
Tidak hanya cepat-cepat dia, sebelum orang berkerumun, dia langsung naik pohon, memanjat pohon ara. Di situ kita melihat usaha dari orang pendek. Keterbatasan tidak menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita hari-hari ini? Apakah masalah persoalan kita lebih besar dari Tuhan ya? Atau pergumulan kita lebih besar daripada kebaikan Tuhan yang kita terima? Kita lihat, belajar dari Sakeus. Gak mungkin pemungut cukai gak dihujat orang. Apalagi waktu itu pemungut cukai itu pemungut pajak. Dia memungut sesuka hatinya. Dia tidak memperdulikan orang lain. Dia tidak memperhitungkan hidup orang itu miskin kah, kaya kah. Yang penting pajak berkali-kali lipat masuk dan potong. Pasti penuh dengan hujatan, hinaan, bulian kalau zaman sekarang, bulian. Apa itu menghalangi dia? Tidak. Mungkin hari-hari kau dibully karena Tuhan. Hari ini kau diejek karena Kristus. Atau mungkin kau tenggelam dalam masalahmu sendiri. Jangan jadikan semua itu batasan, penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menganggap segala sesuatu itu lebih besar daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan bekerja. Kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya sikap hidup kita ini, kita belajar dari Sakeus. Mungkin hari-hari masalah keuangan menghimpit kita, harga semua mahal, atau mungkin masalah keluargamu, atau masalah pertemananmu, itu jadi penghalang kau konsentrasi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya kita mau datang kepada Tuhan itu, kita cari Tuhan, atau kita pikirkan masalah kita. Kalau Sakeus melihat bulian orang, omongan orang, mungkin dia nggak pede saudara cari Tuhan. Dia sembunyi dalam rumah. Ngapain aku melihat Tuhan Yesus? Nanti diomongin. Tetapi tidak saudara, dia manjat pohon ara, malah lebih parah. Ih, pemungut cukai sudah ngambil pajak kita bertubi-tubi, manjat-manjat pohon, mempermalukan diri sendiri. Tapi dia tidak menghiraukan hal itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hukum kasih yang ditekankan, hukum yang terutama dan yang utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan di ayat yang lain dengan segenap kekuatanmu. Ada 4. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini, layanilah Tuhan dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu, dan dengan kekuatanmu. Dan ketika saudara pelayanan juga, gunakan semua itu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita bisa belajar di YouTube memimpin pujian, kita bisa belajar di YouTube memainkan musik, kita bisa belajar di YouTube banyak hal untuk pelayanan. Kenapa kita tidak terapkan di tempat ini? Selama hal itu baik dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan batasi saudara, oh di gereja gini-gini aja, lagunya itu aja, oh bajunya itu aja. Berikan yang terbaik saudara. Kolose 3 ayat 23. Apa yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita menjelang Natal saudara, apa yang
Kita pelajari di ayat yang kelima. Sikap yang kita perlu pelajari dari Sakeus, dia meluluhkan hati Tuhan. Dia meluluhkan hati Tuhan. Di sini usaha Sakeus itu yang rindu mencari Tuhan tanpa putus asa, meluluhkan hati Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan bukan hanya harus menumpang atau tinggal, tetapi sampai harus menginap. Nah, di terjemahan yang lain, di terjemahan Alkitab versi yang lain, itu tidak menumpang saudara, tapi menginap. Kalau menginap kan berarti 1 malam minimal ya, 1 malam minimal. Kalau dia numpang, kayak kita numpang ke WC, paling cuma berapa menit saudara. Atau misalnya cuma tinggal berapa jam. Tapi di terjemahan yang lain, Tuhan Yesus harus menginap. Kenapa demikian? Nah, di terjemahan yang lain juga ternyata ada arti yang lain juga saudara. Karena Allah mau Yesus menginap di rumah Sakeus. Jadi apa yang Sakeus lakukan sampai memanjat pohon ara, itu diperhitungkan Tuhan. Bukan karena keterbatasan, tapi karena usaha yang dia lakukan. Yang dia kejar itu Yesus. Sampai Allah mau. Nah, Yesus sampai tinggal di situ, sampai menginap di situ. Jadi usaha Sakeus meluluhkan hati Tuhan. Bagaimana kita hari-hari ini? Apakah ibadah kita sedang meluluhkan hati Tuhan? Apakah doa kita sedang meluluhkan hati Tuhan? Apa ibadah kita atau apa cara hidup kita sedang meluluhkan hati Tuhan? Mari kita koreksi dalam hati masing-masing. Apakah hidup kita, cara hidup kita, cara kita berteman, cara kita bersama-sama dengan orang lain, baik dalam keluarga, dalam saudara, baik dalam pertemanan, dalam lingkup satu komunitas. Apakah cara yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Apa cara kita itu meluluhkan hati Tuhan? Atau justru Tuhan tidak betah dengan hidup kita? Nah, itu kita perlu perhatikan pada hari ini, pada pagi ini. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin, dan hari ini sama dengan hari esok. Itu aja. Jangan sampai, oh hari ini aku membuli, besok mengejek, besok mendorong, besok memukul, besok membunuh. Jadi tingkatannya bukan semakin baik, semakin buruk. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-6, Sakeus menyambut dengan sukacita. Jadi di sini Sakeus sangat bersukacita mendapat kehormatan sedemikian besar. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang, rumah dia yang mau ditinggali, Yesus menginap di rumah dia doang. Itu kehormatan besar bagi orang yang sepopuler Yesus pada zaman itu. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, misalnya didatangi pendeta besar dari Jakarta pada rumah kita yang sederhana, pasti senangnya bukan main. Apalagi dia sampai tinggal, menginap, bahkan makan makanan yang kita suka, itu luar biasa senangnya. Apalagi kalau Yesus yang tinggal di rumah kita, tinggal di hati kita, harusnya kita bersukacita. Harusnya kita senang, kita bangga. Oh, Yesus memang tinggal dalam hidup saya. Jadi kan itu sebagai tolok ukur, jadi parameter, jadi standar.
Kemudian yang keempat, fokus pada Yesus, ayat yang ke-7. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 itu, mereka menggunjing Sakeus. Ia menumpang di rumah orang berdosa atau orang banyak. Sakeus tidak fokus pada kata orang. Ketika Yesus hadir dalam dirinya, di dalam rumahnya, fokusnya hanya pada Yesus, pada Tuhan Yesus saja, tidak pada yang lain. Yang diutamakan Yesus, layani Yesus. Gak ada yang lain. Mau orang bilang apa, mau orang bilang dia berdosa, mau orang bilang dia tidak suci, tidak kudus, dia tidak peduli. Tapi kita bandingkan ketika kita membaca dalam kitab Injil, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, selalu ditegur Tuhan Yesus karena merasa diri paling kudus, paling suci. Luar biasa, merasa hidup lebih berkenan. Apakah itu yang Tuhan cari? Ingat di ayat yang ke-10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan yang suci, kudus. Itu Tuhan tidak perhitungkan lagi, kan dia sudah suci, sudah kudus. Tuhan cari siapa? Orang berdosa, orang yang mau berubah. Nah, kita akan lihat di ayat selanjutnya. Kemudian di bagian keempat tadi fokus kepada Yesus. Nah, di sini kita melihat dia fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dia miliki lagi. Orang kaya kok, banyak uangnya, apalagi berkali-kali lipat menurut pajaknya, memperkaya diri sendiri, bisa dihitung. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, apa fokus kita? Harta kita, uang kita, atau materi dunia? Kalau kita melihat di Matius 4 ayat yang keempat, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya akan membaca. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Tidak hanya jasmani ada yang kita kenyangkan, tetapi rohani juga. Isi rohani kita isi dengan firman Tuhan, isi dengan kebenaran-kebenaran. Mungkin hari-hari ini saudara sibuk dengan pekerjaan saudara atau aktivitas-aktivitas yang membuang waktu saudara. Tuhan inginkan kita pada pagi hari fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada yang lain, apalagi pada masalah. Itu aja. Kalau anak muda pacaran lah, kalau keluarga masalah rumah tangga lah, masalah pekerjaan, atau anak sekolah masalah sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya. Ingat, fokus kita pada Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya, Tuhan juga yang bisa mengambil semuanya. Kemudian yang kelima, pembaruan hidup di ayat yang ke-8. Di rumah Sakeus, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus juga di sana sambil memberitakan Injil.
Dan di situ Sakeus menyambutnya dengan pertobatan. Apa yang di situ dia lakukan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi ada pembaruan hidup, ada perubahan hidup dari seorang Zakeus. Dari yang awalnya dia menimbun kekayaan untuk dia sendiri, dan ketika Yesus hadir bercakap-cakap pasti dengan Sakeus, Sakeus menyambutnya dengan pertobatan. Nah, pertobatan itu tidak hanya serta-merta karena ada Tuhan Yesus di situ, tetapi ketika ia membaharui hidupnya, membaharui hatinya, dan situ terjadi perubahan, pembaruan hidup. Dari manusia lama yang dipenuhi dengan dosa ke manusia yang baru yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Di sini kita melihat Sakeus itu punya komitmen. Ketika Yesus datang, dia komitmen, dia berubah, dan dia akan mengembalikan kepada orang-orang miskin yang pernah dia tagih-tagih berkali-kali lipat. Ada perubahan hidup. Sampai dari itu tadi saya bertanya, apakah kita masih hidupnya sama-sama saja sampai hari ini? Atau hidup kita berubah menjadi lebih baik, atau berubah menjadi kurang baik atau buruk? Nah, itu tergantung kita, saudara. Nah, ketika ada Kristus di dalam hidup kita, pembaruan hidup itu pasti terjadi. Ketika Yesus mengisi hati kita, hidup kita tidak sama dengan yang sebelumnya. Ketika Yesus hadir dalam keluarga, di sini lihat seisi rumahnya diselamatkan. Jadi dari mana dulu? Dari kepala keluarganya dulu. Dari pemimpin yang ada dalam keluarga itu dulu. Dia yang harus bertobat, nggak bisa anaknya. Kita lihat di sini Sakeus. Sakeus itu kepala keluarga. Dari Sakeusnya dulu dibenarkan, baru ke bawahnya semua. Itu konsep yang diajarkan dalam Alkitab. Bukan anaknya baru naik orang tua. Jadi kepala keluarganya harus bisa membimbing orang-orang ada di dalam rumahnya, sehingga dalam satu rumah itu diselamatkan. Ingat, satu rumah diselamatkan, bukan Sakeus sendiri. Dan itu kita harus perhatikan, saudara. Di ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Zakeus menjadi anak Abraham secara rohani. Nah, itu yang patut kita hayati. Ketika kita diselamatkan, nanti kita menjadi anak-anak Abraham, anak-anak orang yang beriman secara rohani, bukan secara jasmani. Jauh, saudara, berapa ratus puluhan triliun keturunan kita kalau bisa sampai ke Abraham. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Kita diangkat sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Itu suatu kebanggaan buat kita, saudara. Maka dari itu pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, Yesus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita
orang-orang berdosa. Bukan kita yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mungkin hari ini boleh saudara mengadu kemana-mana, tapi yang bisa menyelesaikan adalah Tuhan Yesus. Dia yang bisa membuat mujizat atas keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, apapun yang saudara lakukan, bukan orang lain. Mungkin saudara hari mengadu A, B, C, D, E, sampai Z. Mungkin orang sana di luar tahu masalah saudara, hidup saudara seperti apa. Tetapi kita fokus kepada Yesus. Yesus yang menyelesaikannya bagi kita. Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Maka dari itu saudara, kita maknai kedatangan Tuhan Yesus ini sebagai suatu momentum untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita melihat Sakeus, dia mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Siapkah kita dibentuk Tuhan? Siapkah kita diperbarui oleh Tuhan Yesus? Dia datang 2000 lebih tahun yang silam. Dia kembali dan dia akan datang kembali menjemput orang-orang yang setia, orang yang taat, orang yang mau dibentuk, orang yang mau diperbaharui dari hari ke hari, setiap hari. Tidak terbatas hari ini, besok berulah jahat lagi, besok baik lagi. Harus ada perubahan. Mungkin saudara hari ini merasa masalah itu lebih berat daripada masalah orang lain. Tidak. Pencobaan yang kau alami itu tidak melebihi dari kekuatan. Mungkin ada yang berpikir mau mengakhiri hidup. Kenapa banyak kasus bunuh diri? Mungkin di Asia, terutama di daerah Korea, Jepang, banyak sekali kasus bunuh diri. Kenapa? Fokusnya bukan Tuhan lagi. Mereka mengejar ketenaran dunia. Dan mereka memakai hari Minggu untuk tampil di acara-acara musik, memamerkan tarian, memamerkan lagu, bukan cari Tuhan. Nah, bagaimana kita? Jangan sampai pakai hari Minggu kita, jangan korbankan hari ibadah kita untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang mendukacitakan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari Sakeus. Meskipun dia dianggap orang berdosa, ia melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhan tetap memindahkan Sakeus. Tuhan datang dan Tuhan mau tinggal dan menginap di dalam rumah Sakeus. Kami juga mau Tuhan, kami mau Yesus, kami mau Engkau tinggal lebih lama, bahkan selama-lamanya Engkau tinggal dalam setiap kami, sehingga kami beroleh kasih karunia, kami beroleh pengharapan, kami tidak putus asa, kami diberkati dan kami dimenangkan dari dosa. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan untuk memiliki sikap fokus kami hanya kepada Engkau, fokus kami hanya kepada Engkau Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan. Bapa, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Engkau saja yang memeteraikan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, agar senantiasa jemaat-Mu di tempat ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu dapat tumbuh berumur dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita mau bersatu dengan doa dan kasih Tuhan dari tanah ini di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan sudah Kau sertai, Kau pimpin dan berkati. Dan di dalam kemurahan Tuhan Kau sudah memelihara hidup setiap kami di tempat ini sepanjang hari yang telah lalu. Bapa, saat ini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk menjadi bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kami mau memberi persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan Kau suci kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami semua yang tempat ini Tuhan percaya bahwa hidup kami selalu diberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat beri Tuhan Yesus memberkati. Terima
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang tergabung dalam pengurus Gereja Betel Indonesia Jemaat Bukit Sion yang sedang menerima surat ini, pada hari Senin diundang untuk hadir rapat pada tanggal 25 November jam 6 sore di tempat ini. Dan untuk ibadah doa diadakan dan dilaksanakan pada hari Jumat jam 6 sore atau pukul 18 di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 1 Desember 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Saudara Asali Agustian, singer oleh Bapak Pepa Dede, Ibu Margareta Yuwana Putri, dan Ibu Senasi. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Yakub SMHK MTH. Petugas persembahan atau kolektan oleh Bapak Purwanto dan Bapak Paulin Purba. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Turyono, Bapak Advento Tambunan SH, dan Bapak Sukirno Andreas. Operator LCD oleh Saudara Yusak. Perimatan atau asyar oleh Bapak Alfred SMT dan Ibu Nuryani SBD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Engkau telah menyatakan kasih setiamu atas kami sekalian, sehingga hari ini kami sekalian diberkati dengan berkat-berkat istimewa dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapa, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau bersama-sama mereka. Tuhan berkenan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya kehadiran Allah memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang, bisa berkumpul bersama-sama kami di sini untuk kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk rencana dan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal tanggal 13 Desember bulan depan. Bapa, kami mempunyai satu tujuan, supaya melalui ibadah dan perayaan Natal yang kami lakukan, yang kami adakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih Bapa di surga. Oleh sebab itu, urapan Allah dinyatakan di dalam kehidupan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada saat itu. Tuhan juga berkenan mengurapi seluruh jemaat, sehingga kami bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Beri kami cuaca yang baik, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, untuk Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan untuk negara kami yang kami kasihi. Bapa, kami rindu mulai dari Kabupaten Kota Waringin Barat, terus Provinsi Kalimantan Tengah, dan
bangsa kami secara keseluruhan terjadi kegerakan-kegerakan yang besar, sehingga banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Banyak jiwa dapat menerima kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka tidak sia-sia. Bapa, Engkau terus ingatkan semua pelayan Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu yang tersebar di seluruh persada Nusantara, untuk kami senantiasa terdepan memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Bahkan kami dimampukan untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamatkan bangsa ini, selamatkan kota ini, selamatkan provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemilu kada yang serentak yang dilaksanakan pada bulan ini juga. Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan pemahaman yang dalam kepada kami sekalian, agar kami dapat memimpin, maksud kami agar kami dapat memilih pemimpin yang betul-betul takut akan Tuhan. Kami boleh memilih pemimpin yang betul-betul mengayomi rakyatnya, sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat secara khusus, bahkan Kalimantan Tengah secara umum, dapat terpilih pemimpin yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Kau terus menyertai hidup kami dari hari ke hari, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan selamat. Tapi di Tuhan Yesus memberkati.